Selamat datang di podcast pertama kita, Bibir BMM, Bincang-bincang ringan Bahtera Mitra Mahardika. Jadi Bahtera Mitra Mahardika ini adalah salah satu LSM yang bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dan juga di episode pertama podcast kita kali ini kita akan mengangkat tema ekonomi nih. Nah, di sini sudah hadir, di studio kita sudah hadir pemateri kita ya, atau narasumber kita gitu, ada Bapak Priyatmoko. Halo Pak Moko. Halo Bapak Is. Iya, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, Pak Moko. Jadi hari ini kita akan bincang-bincang ringan ya. Jadi kalau di podcast BMM ini sendiri gitu ya, kita bisa ngomongin apa aja nih gitu ya, dengan tema sosial, ekonomi, dan juga pastinya lingkungan gitu. Dan ini harapannya nanti kedepannya juga bisa menjadi wadah ya Pak Moko untuk kita menyampaikan unek-unek atau menyampaikan argumen kita gitu ya terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan juga pastinya lingkungan. Oke, Pak Moko langsung aja. Ini Pak Moko ini adalah seorang praktisi profesional yang bekerja di sebuah perusahaan kelapa sawit ya, yang konsennya itu di bidang kelapa sawit. Betul ya Pak Moko ya? Oke, Pak Moko senyum dikit Pak Moko. Oke, jadi karena ini kita bincang-bincang ringan gitu, jadi kita santuy aja gitu ya. Oke, Pak Moko langsung aja. Gimana nih kabar dolar hari ini Pak Moko? Kabar dolar terakhir ya masih kisaran mendekati 18.000 lah. Belum dalam kondisi yang ideal sebenarnya. Menurut anggaran APBN kita di Indonesia ini masih belum ideal lah. Harusnya sih kalau idealnya kan menurut APBN kan 16,5 ya, kita masih di angka 17 besar lah. Menuju ke 18.000 seperti itu. Iya, jadi kalau misalkan memang kita lihat dari story-nya gitu ya, untuk dolar ini kan naiknya mungkin sangatlah tinggi gitu ya. Jadi dari yang dulunya itu 15.000 sekarang jadi 18.000 gitu ya Pak Mok. Nah, sebenarnya kalau misalkan kita sebagai orang awam ya Pak Mok ya, saya mewakili netizen gitu ya. Sebenarnya kenapa sih dolar itu bisa naik gitu? Ya, pengaruhnya macam-macam Bapak Is. Karena mata uang kita ini kan juga diperdagangkan secara internasional ya, di bursa dunia juga gitu. Artinya ini adalah masalah supply and demand mata uang kita terhadap dolar khususnya itu. Jadi banyak faktor yang berpengaruh, mau faktor internal ataupun eksternal gitu. Misalkan faktor eksternal itu terkait dengan kondisi global saat ini, kondisi perang, kemudian ketersediaan energi dan pangan itu sendiri. Kemudian yang di internal mungkin kondisi politik dalam negeri seperti apa, kemudian fondasi ekonomi kita seperti apa, itu kan juga berpengaruh terhadap supply and demand rupiah kita terhadap dolar gitu. Oke, jadi pengaruhnya itu dari ya kondisi geopolitik ya. Betul. Geopolitik. Tapi Macam-macam. kalau macam-macam ya Pak. Kalau misalkan dilihat lagi nih Pak, lebih dive lagi ya, maksudnya lebih dalam gitu ya, tentang kenapa bisa naik segitu signifikannya gitu ya. Apakah itu juga ada pengaruh kayak dari investor atau apa segala macamnya gitu Pak? Seharusnya kalau investor itu tidak terpengaruh secara langsung ya Mbak Fias, karena supply and demand terhadap dolar dibandingkan dengan rupiah itu kan tergantung dengan kebutuhan ya. Misalkan kita membeli barang-barang impor, kita melakukan ekspor, lebih tergantung pada posisi seperti itu gitu. Bukan pada investor, karena mata uang ini kan bukan satu komoditas yang kita harus diinvestasikan gitu loh sebenarnya, meskipun beberapa orang itu melakukan trading terhadap mata uang itu sendiri gitu loh. Jadi kan ada orang yang bahasanya itu bukan investasi seperti saham, emas seperti itu, tapi kalau mata uang itu cenderungnya ke trading. Jadi dia mencari margin atas kenaikan atau penurunan dari mata uang itu sendiri. Oh, jadi efeknya tidak langsung. Efeknya tidak langsung ya. Jadi nggak ada hubungannya ya dengan itu ya Pak Mok? Tidak secara langsung, tidak ada hubungannya. Iya, itu sih mungkin sebagai orang awam itu ya, maksudnya kenapa sih bisa naiknya segitu tajamnya gitu ya. Nah,
walaupun mungkin kemarin ada ada quote dari Bapak Presiden kita bahwa nggak ada pengaruhnya apa-apa gitu, dolar itu nggak ada pengaruhnya, tapi in effect faktanya gitu ya, itu kan berpengaruh Pak gitu. Misalkan let's say contohnya kita belanja aja gitu ya, belanja itu ada otomatis yang biasanya cuma 5.000 udah dapat telur misalkan gitu, sekarang udah nggak boleh gitu. Nah itu menurut pendapat Pak Moko seperti apa nih Pak? Jadi kalau membahas tentang statement presiden kita itu kan impact-nya bisa dibilang, kalau statement itu dikontekskan kepada masyarakat di level grassroots, itu pasti impact-nya tidak langsung. Karena misalkan contoh tadi yang Mbak Faiz sampaikan, contoh telur ayam lah ya. Nah telur ayam itu diproduksi oleh ayam khusus untuk petelur. Nah ayam khusus petelur itu setahu saya itu membutuhkan pakan-pakan yang dia memicu hormon supaya ayam itu bertelur terus. Nah, hormon itu didapatkan dari pakan. Nah, setahu saya juga pakan ternak itu juga di komposisinya itu juga ada beberapa bahan yang didapatkan dari impor. Contohnya jagung. Kita jagung saat ini masih posisinya impor untuk menambah produksi bahan pangan dari ternak itu sendiri gitu. Jadi otomatis kalau kita impor kan pasti membutuhkan dolar. Nah disitulah akan ada impact-nya. Nah impact yang dirasakan oleh masyarakat itu, oleh masyarakat di grassroots itu kan tidak langsung gitu loh. Betul. Tidak langsung gitu loh. Jadi mau tidak langsung atau langsung impact itu pasti ada terhadap dolar itu, dan kita tidak boleh menutup telinga lah khususnya untuk menghindari hal seperti itu. Oke, jadi tadi memang ternyata impact-nya juga karena produksi ya Pak ya, berarti produksi yang impor, yang artinya harganya itu jadi berpengaruh gitu. Jadi bukan berarti kayak ya memang kita nggak belanja dalam bentuk dolar gitu, tapi impact-nya itulah gitu. Lalu gimana nih Pak menanggapi soal tadi kan terkait dengan bahan baku ya naik karena adanya produksi itu. Efeknya ke kita, kalau kita ngomongin ketahanan pangan itu gimana Pak? Baik, kalau kita masuk ke ketahanan pangan itu kan hal yang kompleks ya Mbak Faiz ya. Sedangkan dalam hal ini kita harus juga tahu bahwa ketahanan pangan itu adalah hal yang paling mendasar. Betul. Ada step yang selanjutnya yaitu kemandirian pangan. Kemudian ada step yang paling tinggi itu adalah kedaulatan pangan. Nah kadang-kadang nih kita di Indonesia itu agak rancu nih membedakan antara ketahanan pangan, kemandirian pangan, dan kedaulatan pangan. Padahal ketiganya ini benar-benar berbeda ini. Nah kalau kita kembali ke konteksnya Indonesia sendiri, posisi saat ini kita sebenarnya itu masih dalam posisi ketahanan pangan. Analogi sederhananya begini Mbak Pais. Analogi sederhananya adalah ketahanan pangan itu kita punya kulkas nih di rumah. Isinya ada apa saja nih bahan pangan. Mau itu dari bahan-bahan barang-barang impor ataupun lokal, itu tidak dipedulikan dalam ketahanan pangan. Karena sejatinya dalam ketahanan pangan itu yang penting ada ketersediaan. Kemudian keterjangkauan, dan dia stabil. Gitu. Dalam kondisi apapun tetap harus stabil ada gitu. Nah itu yang analogi sederhana tentang ketahanan pangan. Nah kemandirian pangan beda lagi nih. Kalau kita bahas kemandirian pangan lebih lanjut adalah bagaimana suatu negara itu dia memproduksi sendiri bahan pakannya. Kemudian dia distribusikan ke domestik juga gitu. Kedaulatan pangan lebih tinggi lagi gitu. Bahwa sosok petani itu menjadi penentu utama, dia bisa menentukan jenis bibit sendiri, misalkan contoh ya untuk padi, kemudian dia mau menanam jenis padi apa, kemudian mau dihargain berapa, mau dijual kemana, itu udah level kedaulatan pangan. Nah sekarang kita masih fokusnya di ketahanan pangan dulu, yang mungkin itu nanti bisa direlatekan dengan swasembada pangan yang sering disampaikan lah, atau kasarnya mungkin digembar-gemborkan oleh pemerintah untuk saat ini. Oke, jadi tadi Pak Moko udah menjelaskan tentang kemandirian pangan, ketahanan pangan, dan juga kedaulatan pangan. Itu masing-masing juga part-partnya juga beda-beda gitu. Beda-beda.
Jadi kalau dari kacamata Pak Moko sendiri nih ya, melihat ketahanan pangan di tengah ekonomi yang seperti ini itu seperti apa nih di Indonesia sendiri? Sampai saat ini level ketahanan pangan kita masih posisinya bisa dibilang masih up and down lah. Up and down. Kalau kita bilang Oke. stabil juga enggak, labil juga mungkin terlalu keras ya mungkin jadi masih up and down lah gitu. Karena bicara tentang ketahanan pangan itu begini Mbak Faiz. Gimana? Dalam ketahanan pangan itu kan ada hal-hal yang mendasar yang harus dipenuhi oleh Ya. rakyat kan. Kalau kita bicara tentang bahan pangan, mungkin kita sering mendengar tentang sembako itu. Nah, lebih spesifik lagi mungkin kita bisa bahas di podcast ini. Contohnya mungkin bahan pangan seperti jagung, padi, gandum, yang itu apa ya sangat relate dan apa sering kita lakukan impor juga, meskipun beberapa komoditas itu sudah mulai berkurang impornya. Seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan berarti tadi Pak Moko bilang up and down, Iya. ya kan? Berarti up-nya itu apa Pak? Lebih ke apa up-nya itu? Sekarang gini, kalau kita bicara up, mungkin yang pernah disampaikan oleh Presiden Prabowo juga, contohnya kita ambil satu komoditas lah ya, beras ya. Beras, ya. Sesuai data Bappenas atau Badan Pangan Nasional itu, di tahun 2025 itu sudah jauh menurun Mbak, impornya. Oke. Kalau tidak salah itu datanya sisa 450.000 ton kita impor beras itu. Itu turun drastis dari tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah, kalau kita analogikan secara sederhana, berarti adanya impor yang turun itu kemungkinan ada surplus produksi. Oke. Nah, surplus produksi itulah yang tetap harus dijaga, khususnya oleh Bulog sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah untuk urusan bahan panganan itu sendiri. Kalau down-nya? Downnya ya kita lihat nih posisi global saat ini. Contoh ya, kita ambil kondisi saat ini perang antara Ukraina dan Rusia. Sampai kita lakukan podcast ini pun kan masih berlangsung perang itu. Ya kan? Nah, ini sebenarnya contoh yang paling bisa kita ambil itu nyata Mbak, bahwa ada perang antara penguasa pangan dan penguasa energi. Energi, betul. Kita tahu bahwa Ukraina itu termasuk salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Dan kita pernah mengimpor dari Ukraina. Karena kita kan juga pecinta roti, mie instan seperti itu ya. Iya, betul. Nah, kemudian Rusia memiliki cadangan minyak yang sangat besar gitu. Nah, adanya konflik antara Ukraina dan Rusia ini menyebabkan pasokan energi dan pangan itu menjadi terganggu. Nah, negara-negara seperti Indonesia ini itu sangat terpengaruh Mbak atas hal seperti itu. Akhirnya kita mencari alternatif lain nih. Contoh, kita mulai melakukan kerjasama. Bukan mulai sih sebenarnya, kalau dengan Amerika itu kita udah mulai membeli gandum, tapi karena Ukraina sedang konflik, kita alihkan jumlahnya lebih besar gitu loh ke Amerika gitu loh. Contohnya seperti itu. Jadi up and down itu ya terkait dengan ketersediaan juga gitu. Stabilitas juga gitu. Oke. Jadi ketahanan pangan tuh intinya seperti itu Mbak Wes. Hanya bagaimana bahan makanan tuh ada tersedia di rumah kita. Mau kita impor, mau kita nanam sendiri, itulah. Tapi kalau untuk memproduksi sendiri saya kira sih masih jauh ya. Karena ketersediaan keterbatasan ketersediaan lahan, banyaknya mungkin alih fungsi lahan. Betul. Jadi kita masih agak jauh lah kalau bicara tentang kemandirian pangan tadi itu. Betul. Jadi konteksnya masih ketahanan pangan dulu deh. Oke. Yang kondisinya masih up and down tergantung oleh faktor-faktor tadi itu. Oke. Jadi Pak Moko, ini menarik sekali ya. Tadi kan emang kita itu sekarang ini konfliknya ada konflik global. Ada dari Pak Moko tadi bilang itu ada konflik yang dia penyedia sumber daya energi dan juga pangan ya, gitu, lagi perang nih ya. gitu. Sebenarnya kan karena dua negara ini itu adalah penyuplai terbesar ya mungkin di dunia ini gitu kan. Nah, banyak juga negara di luar ya. Kita jangan bilang negara luar lah Pak, maksudnya Asia gitu. Asia kan juga sama-sama terdampak gitu ya Pak. Misalkan let's say kayak Jepang atau kayak Korea itu bahkan Cina sekalipun
sekalipun terdampak. Ya, terdampak gitu. Terdampak. Nah, lalu gimana Pak kalau misalkan dari Pak Moko sendiri gitu ya, mungkin melihat di negara-negara terdampak ini, khususnya yang kayak Jepang gitu, tentang kemandirian pangan mereka itu seperti apa? Mungkin kita bisa belajar lah kira-kira dari negara maju di sana gitu. Siap. Kalau posisi saat ini Mbak Faiz, sebenarnya tidak ada pakem yang kuat ya. Dulunya Jepang itu merupakan, dia udah di posisi kedaulatan pangan Mbak. Contohnya penyediaan terhadap pangan-pangan mereka, khususnya beras ya. Ya. Jepang itu dalam tanda kutip itu mengagungkan petani mereka itu, sehingga produktivitas mereka itu maksimal itu. Nah, kondisi saat ini, berita yang terakhir itu saya baca, banyak sekali petani yang sudah mulai lanjut usia itu. Oh, I see. Jadi minat menjadi petani di Jepang itu juga sudah mulai menurun, dan akhirnya kan efeknya pasti ke produktivitas gitu loh. Tapi negara seperti Jepang itu memiliki kestabilan yang lain. Misalkan mata uang mereka masih stabil, otomatis ekonomi mereka masih stabil. Akhirnya supply chain terhadap bahan pangan mereka itu masih relatif terjaga. Oh, oke. Gitu. Karena salah satu syarat dari ketahanan pangan sendiri itu adalah stabil itu tadi. Dalam kondisi apapun, kondisi politik, kondisi iklim yang mulai berubah-ubah, sehingga menyebabkan kapan ini periode tanam harus dilakukan oleh petani itu menjadi kacau. Tapi Jepang masih stabil gitu loh Pak. Masih bisa memenuhi kebutuhan pangan mereka. Karena ekonomi mereka pondasinya udah kuat gitu loh. Mungkin berbeda dengan kondisi kita ini yang istilahnya, mohon maaf nih, mata uangnya masih ya dipermainkan oleh pasar juga kan. Ini bukan up and down lagi, bahasanya udah fluktuatif yang volatilnya banget lah gitu loh. Tapi kalau misalkan kayak negara luar itu kayak Jepang gitu kan, Cina atau mungkin Korea gitu kan Pak, itu apa enggak mereka juga terpengaruh juga Pak? Kayak misalkan uang, mungkin kalau kita kan rupiah ya, mungkin kalau di mata uang mereka apa enggak pengaruh juga Pak? Sebenarnya ada pengaruh Mbak. Jadi kondisi global yang memanas di Timur Tengah, kemudian di Eropa, khususnya Ukraina dan Rusia, betul, dan beberapa konflik di Afrika juga kan, itu menyebabkan kondisi global ini sebenarnya menahan diri Mbak. Nah, menahan diri efeknya itu adalah pertumbuhan ekonomi menjadi melambat, bukan menurun sebenarnya, tapi melambat. Banyak negara-negara yang menahan diri juga. Sedangkan kita tahu bahwa contoh negara yang besar Cina dia kemandirian pangan iya dalam posisi bahan pangan tertentu. Dalam kondisi yang lain dia masih butuh bahan-bahan sumber daya alam yang lain dari negara lain. Contoh ya, ini kita contohkan. Betul. Setahu saya contoh rumput laut Indonesia itu hampir sebagian besar itu dikirim ke Cina. Pembeli utamanya adalah Cina untuk mereka produksi lagi itu. Nah, artinya sebenarnya dalam kondisi seperti ini semua itu sedang melambat. Melambat, semua sedang menahan diri untuk bertransaksi, untuk melakukan politik luar negerinya, sedang banyak menahan diri. Karena di sisi negara lain sedang perang. Perangnya perang fisik seperti itu. Yang efeknya juga kemana-mana. Yang bisa kita rasakan contohnya yang paling aktual adalah kenaikan harga BBM. Betul. Yang sebenarnya sih kalau kita agak lompat ke harga BBM, ini justru kalau saya amati harga minyak dunia sebenarnya mulai menurun Mbak akhir-akhir ini. Cuman entahlah ya, kalau kita bicara tentang satu indikator yaitu Pertamax, itu belum turun gitu loh. Ya tinggal tunggu ada keajaiban apa dari pemerintah untuk menurunkan harga Pertamax itu sendiri gitu Mbak. Nah ya maksudnya sekarang ini kan dengan kondisi yang seperti itu, otomatis bahan baku juga naik, ya kan, bahan pasti. Minyak juga naik gitu kan, otomatis juga terpengaruh juga nih Pak ke kita gitu kan. Jadi kayak semacam rantai rantai lingkaran setan gitu, nggak bisa keluar gitu. Lalu gimana Pak sebagai kita orang awam gitu ya untuk menindaklanjuti seperti itu, karena kan kita juga ya, saya kan sebagai ibu rumah tangga gitu ya Pak ya, maksudnya ibu rumah tangga yang setiap hari juga belanja kan. Banyak ibu-ibu lain juga mengeluhkan gitu, kapan ini selesainya perang ini, kapan ini, apakah ini bisa turun atau apa. Itu menjadi polemik dan permasalahan yang mereka hadapi, karena kan dengan let's say ya Pak, mereka suaminya kerja itu kan, maksudnya kayak
tetap aja uangnya dapatnya segitu, tapi Penghasilan harga tidak bertambah ya. penghasilan tidak bertambah, Inflasi tapi naik. inflasi naik, pengeluaran naik gitu kan. Jadi gimana gitu? Jadi kalau dari sudut pandang ekonomi, Mbak, Betul. kita coba bagi dua lah secara sederhana ya. Jadi ada ekonomi mikro dan ekonomi makro. Oke. Nah, kita bicara ekonomi mikro dulu lah. Siap. Yang dimana di ekonomi mikro itu mempelajari tentang perilaku para pelaku ekonomi ini. Nah, kalau kita lebih kecil lagi ke rumah tangga, yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini apa? Ada langkah-langkah sederhana, Mbak Faiz, yang bisa kita lakukan. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki kearifan lokal ya. Oke. Bahkan kebiasaan kita makan nasi itu kan sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya kan. Betul. Bahkan ada idiom yang mengatakan Nggak makan nasi nggak makan. nggak makan nasi nggak makan gitu Iya. ya, belum makan lah Iya, istilahnya kan. Nah, betul. sebenarnya kita bisa sikapin itu dengan apa? Dengan kita mengalihkan yang lain, misalkan rebus-rebusan, umbi-umbian seperti itu. Kemudian langkah kecil yang kedua yaitu kita bisa lakukan perubahan pola makan, Mbak Faiz. Contohnya ya, itu zero waste. Zero waste itu kita coba mengurangi porsi makan kita untuk menghindari sampah terbuang. Oh, Nah, itu gimana contohnya tuh Pak? contohnya gini, kita terasa itu lapar banget lah ya. Yes. Kita makan sebanyak-banyaknya. Pada saat titik tertentu kita merasa kenyang, lalu masih ada sisa. Nah, itu memang kembali ke kita ya, tapi itulah hal yang terkecil yang bisa kita lakukan. Artinya tubuh ini memberikan apa ya? Menunjukkan indikatornya bahwa seberapa banyak sih yang perlu kita masukkan ke dalam tubuh kita itu, cukup atau kebanyakan atau malah kurang gitu. Nah, kita harus bisa ngukur itu. Intinya dalam kondisi seperti ini kita mau nggak mau harus menyesuaikan pola porsi makan kita supaya tidak ada sampah makanan yang terbuang. Kalau tidak ada sampah makanan yang terbuang, artinya berarti bahan pangan itu menjadi efektif kan, sesuai dengan apa yang kita perlukan gitu, Bapak Is, itu dengan tidak mengurangi asupan-asupan nutrisi ke badan kita sendiri gitu loh. Kalau kita bilang asupan nutrisi kan masih banyak opsi yang lain ya, misalkan kita minum vitamin atau apa, suplemen seperti itu kan masih bisa ya tanpa makan. Oke, jadi cara untuk mengefektifkan mungkin kali Ya, ya Pak seperti bahasanya itu, ya, ya. mengefektifkan dengan kondisi ekonomi yang seperti ini mungkin Ya. dengan cara kita manajemen untuk cara makan kita Betul, gitu ya. betul. Nah, karena makan itu ya kita nggak bisa memungkiri bahwa ya setiap hari kita butuh Iya. makan gitu kan Pak. Iya, betul. Gitu. Jadi mungkin itu. Terus habis itu kalau misalkan nih Pak, kita melihat bahwa kondisi makan kita itu harus efektif dan efisien gitu Iya. kan. Tapi masalahnya itu kan berhubungan dengan gizi kan Pak. Betul. Iya kan, dimana kalau kita makan bergizi, kita butuh protein apa segala macam gitu kan, ikan apa ayam gitu kan, itu kan juga butuh dana yang Ya. lebih gitu kan gitu. Jadi gimana Pak memanage itu sedangkan Jadi- efektif tapi Iya. tetap bergizi gitu. Jadi gini Mbak Faiz, kalau kita bicara tetap konteksnya di ketahanan pangan ya, kalau sesuai dengan makna yang disampaikan oleh FAO, Betul? Food and Agriculture Organization, yaitu organisasi di bawah PBB, itu sebenarnya ketahanan pangan tuh ada 3 tuh: ketersediaan, utilisasi atau pemanfaatan, dan stabilitas itu tadi. Oke. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pemahaman kita di ketahanan pangan di Indonesia tadi itu, bahwa kita juga ada masalah keterjangkauan ya, Betul. atau accessibility. Nah, kalau utilisasi atau pemanfaatan itu adalah begini Mbak, kita itu memaksimalkan apa nutrisi yang kita harus benar-benar milih nih, nutrisi apa yang cukup dan cocok untuk kebutuhan badan kita seperti itu. Nah, kalau opsi yang lain kan tadi saya udah sampaikan bahwa sekarang ini banyak juga suplemen Mbak. Betul. Di sisi kita makan yang cukup ya, lambung kita aman, kita adalah suplemen-suplemen yang harganya juga tidak terlalu mahal lah, untuk kita berikan asupan juga ke badan kita. Jadi opsinya mungkin seperti itu sih kalau menurut saya. Dan kalau masalah biaya untuk kita membeli suplemen atau vitamin itu kan sekarang udah sangat terjangkau sih Mbak, Oke. kalau menurut saya gitu.
Oke, jadi memang di era yang seperti ini gitu ya Pak ya, dengan kondisi era seperti ini kita harus mempertahankan diri kita dulu gitu ya. Jadi Betul, rumah tangga kita dulu lah. iya betul. Jadi kita nggak usah ngomong yang lebih ini Ya, lagi ya Pak ya. Kita mempertahankan dari rumah tangga betul, dulu betul, kali ya Bapak, Pak ya, iya. dengan memaksimalkan, mengefektifkan pengeluaran Ya. dan juga manajemen makan, pola makan, dan tadi ada suplemen itu juga mungkin juga harus dicoba juga gitu Betul, karena kan. secara ekonomi makro kan, contohnya inflasi itu adalah salah satu indikator ekonomi di ekonomi makro ya Mbak ya. Kita itu nggak tahu inflasi itu bakal terjadi berapa, meskipun negara itu memberikan aturan misalkan inflasi itu harus dijaga di 5% maksimal seperti itu. Tapi seperti yang Mbak Faiz sampaikan tadi, contoh bahwa penghasilan misalkan seorang karyawan kenaikan gajinya setiap tahun mungkin range-nya Cuma 3% paling. udah tersebut lebih dulu ya. Jadi 3% itu. Jadi apakah itu bisa mengcover untuk kebutuhan Yes. satu keluarga pada saat ada inflasi? Itu yang menjadi tanda tanya, dan apa ya? Itu yang menggugah kreativitas dari khususnya ibu-ibu itu. Jadi harus banyak opsi yang bisa dilakukan, dan Indonesia kan orangnya kreatif Mbak kalau masalah bahan pangan. Iya, bahan pangan ya. Gitu. Bahkan dulu kalau misalkan kita compare dengan orang-orang zaman dulu ya Ya. Pak, mereka kan bisa kemandirian pangan mungkin dengan, bahkan kalau ditarik lagi ke zaman dulu kan mereka nggak ada uang kan Pak. Mereka Betul. kan kayak sistemnya barter ya, Barter, atau betul, tukar menukar betul, gitu ya. betul. Mungkin kita bisa balik eranya lagi gitu ke Iya, arah sana, cuman memang dengan yang lebih modernisasi gitu ya Betul, Pak ya. betul. Ini contoh sederhana ya Mbak Faiz ya? Betul. Kita ada contoh sederhana yang kita ambil ya, ini terlepas dari apa namanya pandangan politik kita ya, tapi ini contoh nyata di Jakarta, di provinsi Jakarta itu DKI, itu pada saat kepemimpinan Anies Baswedan itu dia melakukan kontrak farming. Oh. Pernah dengar kan? Belum tuh. Kontrak Gimana itu? farming itu jadi begini, Jakarta ini kan sangat minim lahan pertanian ya. Betul. Nah, tapi sangat maksimal pendanaan seperti itu kan. Ya, maksimalnya pendanaan itu digunakan oleh Anies pada saat itu, provinsi DKI pada saat itu, untuk melakukan kerjasama, Mbak. Dengan apa nih yang dibutuhkan oleh Jakarta, misalkan butuh beras, dia menghubungi, waktu itu kalau nggak salah di Sulawesi ada, di Lampung ada, seperti itu. Artinya itu juga membantu memaksimalkan apa ya, profitabilitas dari petani itu sendiri. Jadi benar-benar memotong rantai distribusi, Mbak. Seperti kita tahu kan, saat ini harga gabah itu kalau tidak salah ya, harga gabah kering itu dibeli oleh Bulog itu hanya 6.000 Mbak. Wah, jauh Harga eceran tertinggi saat ini itu rata-rata beras itu 13 sampai 14.000. Artinya margin sejauh itu, ya kan, berarti itu ada banyak orang yang bermain di antara, kita nggak bisa menutup faktanya seperti itu ya. Nah, mungkin dengan cara kontrak farming seperti itu menghindari Mbak. Betul. Menghindari bahwa kita tahu bahwa bahan pertanian itu kan juga mudah busuk ya. Nah, ini menjaga supply chain itu tadi. Dan kalau tidak salah, program itu masih dilanjutkan oleh pemerintahan Provinsi DKI sampai hari ini. Oke. Seperti itu Mbak contohnya. Oke, jadi ini menarik sekali sih Pak obrolan kita kali ini gitu ya. Mungkin menjawab keresahan-keresahan yang ada dari semua lini lah, dari ibu rumah tangga, dari mungkin pekerja atau segala macamnya gitu ya Pak, gitu, bahwa dengan kondisi seperti ini ya nggak mau ya kita harus bertahan pada lingkup terkecil dulu, which is itu keluarga. Gitu. Oke, Pak Moko, ini tentunya insight yang sangat menarik sekali. Nah, kalau misalkan para pendengar Bibir BMM ini, podcast Bibir BMM ini mau mengingat obrolan kita pada hari ini, Pak Moko, apa sih yang Pak Moko ingin sampaikan kepada mereka? Oke, jadi kesimpulan podcast kali ini, kalau kita bahas tentang ketahanan pangan dari awal tadi Mbak Faiz ya, yang penting kita itu harus ada sinkronisasi lah. Sinkronisasi ya. Ya kan. Bagaimana ketahanan pangan itu di negara kita kan tergantung dari ketersediaan, keterjangkauan itu tadi kan, kemudian stabilitas. Jadi tidak hanya bicara tentang agregat berapa nih nilai swasembada pangan kita. Jadi sinkronisasi antara apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang menguntungkan bagi petani khususnya, dan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Jadi kita bukan hanya bicara tentang masalah berapa nih, bagaimana nih kesuksesan swasembada pangan kita, tapi aktualnya di lapangan, kalau itu tidak
terjadi percuma juga Betul. gitu. Jadi butuh sinkronisasi. Butuh sinkronisasi ya. Semuanya pokoknya harus sinkron ya. Siap. Gitu ya Pak Moka ya. Oke Pak Moka, ada yang ingin disampaikan mungkin kepada orang-orang yang penting sebagai pengamat ekonomi, gimana sih maksudnya menghadapi ini, karena kan beberapa kita juga ada banyak problema ya Pak. Yeah. Beberapa hari ini juga banyak demo lah apa segala macamnya gitu. Mungkin di sini kan kita podcast bincang-bincang ringan ya, bincang-bincang ringan tapi untuk menyampaikan atau menyuarakan aspirasi kita juga terhadap pemerintahan juga gitu. Monggo Pak Moka. Jadi kalau kita berharap kepada atau menyampaikan pendapat atau suara kita ke pemerintah mungkin terlalu tinggi Mbak ya. Mari kita awali dari diri kita sendiri ya. Jadi kita awali dari diri kita sendiri, bagaimana kita paham perilaku kita sendiri itu, bahwa ada kalanya kita harus tahu bedanya antara keinginan dan kebutuhan. Saya rasa itu aja sih. Oke, Sesimpel ada itu. keinginan dan Dan juga kebutuhan. kebutuhan. Harus mengetahui keinginan dan kebutuhan. Betul. Ya, kalau misalkan itu sangat sederhana Pak Moko, tapi kalau misalkan di summary itu hasilnya banyak banget. Betul. Gitu ya. Jadi asal 2 keyword ini mungkin dari pemangku kebijakan gitu ya, bisa tahu antara kebutuhan dan apa tadi Pak satunya? Keinginan dari rakyat. Keinginan rakyat dan kebutuhan rakyat itu semuanya terjawab lah. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, menarik sekali insight podcast perdana kita kali ini. Bibir BMM ya. Bincang-bincang ringan Bahtera Mitra Mahardika. So mungkin kita next akan bahas yang tema-tema yang tentunya lebih menarik lagi. Terima kasih Pak Moko sudah hadir di episode pertama kita. Siap, Mbak. Di podcast bincang ringan Bahtera Mitra Mahardika. Jangan kapok, nanti Siap. kita akan bahas-bahas lagi, detail lagi tentang Baik. tema-tema ekonomi lainnya. Siap. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.